dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, yang bersyukur kepada Tuhan, kita sambut firman-Nya dalam nama Yesus. Dikatakan Amin. Saya langsung aja, Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Hens. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting Evangelist Trainer malam hari ini. Teman-teman mengikuti lewat live streaming melalui Facebook. Amin. Bapak Ibu dan saudara semuanya adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah-limpah atas Bapak Ibu saudara dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yang merupakan bagian pertama, dan kemudian minggu yang lalu, malam hari ini kita akan lanjutkan lagi, dan ini adalah bagian yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, karena setiap kata dan kalimat firman Tuhan yang telah disampaikan itu ya dan amin. Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada petani dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan bersama-sama dengan tema firman Tuhan ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah atau hidup dalam perkenanan Allah. Live in favor of God. Bapak Ibu, saya mau flashback firman Tuhan ini dan saya akan mengulas sedikit apa yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, supaya kita dapat mengingatnya kembali. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu favor, perkenanan. Bagaimana hidup Bapak Ibu mendapat perkenanan Allah. Apakah perbedaan antara kasih karunia, grace, dan perkenanan atau favor? Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Dan ini diberikan secara gratis. Ini adalah inisiatif daripada Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah grace. Dan yang paling besar buat kita manusia, yaitu keselamatan hidup. Jadi kasih karunia itu bukan usaha kita. Dan tidak ada campur tangan dari usaha kita. Ini diberikan Allah secara gratis atau cuma-cuma. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat, di dalam hidupnya, artinya mendapatkan grasi dan dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang namanya kasih karunia. Nah, bedanya dengan favor atau perkenanan itu apa? Perkenanan itu harus datang dari Bapak Ibu dan saudara saya. Bapak Ibu
punya anak? Bukan. Ada yang mungkin 2, 3, 4, 5 anak. Apakah semuanya anak itu sama? Tidak, bukan? Demikian juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah tidak pernah membedakan kepada kita kasih Allah. Kasihnya, pemeliharaannya, pimpinannya, penyertaannya, terlainnya buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kasihnya sama, tidak pernah berbeda kepada kita semuanya. Tapi yang membedakan satu dengan yang lain itu apa? Itu adalah favor atau perkenanan. Jadi favor atau perkenanan Allah itu harus kita dapatkan dan dari tindakan kita. Favor atau perkenanan itulah yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Demikian dengan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, anak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah? Bapak, Ibu, di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang ditulis, dicatat berkenan kepada Allah. Tapi yang pas ditulis 2 tokoh. Yang pertama adalah Henok. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita telah membahasnya 2 minggu yang lalu, bagian yang ini. Kemudian yang kedua dan yang pasti adalah Tuhan Yesus. Bahkan Allah secara langsung melalui rohnya, seperti burung merpati turun ke atas. Ini ditulis di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dan juga di dalam Matius 17 ayat 1 dan 5. Yang sudah sebagian saya bahas, dan malam hari ini kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Nah, yang ketiga adalah Daud. Meskipun Daud tidak dicatat dan ditulis secara hurufiah bahwa ia berkenan, tetapi Daud dikatakan adalah seorang yang berkenan. Daud adalah orang yang dikasihi Allah. A man beloved God. Dan Daud juga adalah a man after my own heart. Daud adalah seorang yang hatinya selalu mengejar hati Allah. Dan kalau saya masih diberi kesempatan nanti oleh Tuhan, mungkin kita akan membahas bagian-bagian ini minggu depan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini, dan kita akan belajar dari kehidupan Yesus. Dari saat kelahirannya sampai pada kematiannya secara garis besar dan secara cepat. Dan kita akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi pernyataan Allah kepada Yesus. Bahwa Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan Allah apa yang menjadikannya berkenan? Hal-hal inilah yang akan kita pelajari dan teladani dari kehidupan Yesus. Supaya kita pun, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh hidup berkenan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi kunci bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk hidup berkenan kepada Allah. Nah, kunci hidup yang berkenan kepada Allah yang pertama adalah hidup kudus. Kemudian kunci hidup yang berkenan kepada Allah yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, kunci hidup berkenan kepada Allah adalah membawa damai sejahtera. Yang keempat, kunci hidup yang berkenan kepada Allah adalah penuh dengan hikmat. Dan 4 poin ini sudah saya bahas minggu yang lalu. Empat poin kunci kita bahas. Dan malam hari ini, kunci hidup yang berkenan kepada Allah yang adalah memiliki kasih. Bapak Ibu bisa membacanya nanti dari seluruh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di dalam Injil Matius ini dicatat dari pasal 3 sampai dengan pasal 25. Kunci dari hidup yang berkenan kepada Allah yang kelima adalah memiliki kasih. Di dalam setiap pelayanan Yesus,
Dia selalu iba terhadap penderitaan umat manusia. Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan orang yang mempertolong sedang perjalanan misinya di bumi. Yesus kuasanya untuk memberikan pertolongan kepada umat. Banyak orang sakit. Jika menjamah ujung jubah Yesus, maka ada kuasa kasih karunia yang keluar dan mengalir dan yang menyembuhkannya. Yesus membangkitkan orang yang mati, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar. Kemudian dikatakan dia berkuasa atas alam semesta. Badai topan dia redakan. Pohon ara yang tidak berbuah ketika dia mendakinya, dia kutuk dan keesokan harinya mati. Dia mengusir setan-setan, roh-roh jahat dan kuasa gelap, karena kuasanya tidak terbatas oleh kuasa manapun. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pelayanannya Yesus juga memberikan banyak perumpamaan tentang kerajaan surga. Tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tentang sulitnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tentang penabur, tentang biji sesawi, tentang talenta, tentang mina, tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak bungsu yang hilang. Semasa hidupnya, dia mengatakan dirinya bahwa dia adalah air hidup itu. Dia adalah roti. Dia adalah terang. Dia adalah Mesias Kristus, anak Allah yang mengajar setiap orang dengan lemah lembut dan rendah dan kasih dan penuh dengan kuasa, penuh dengan mukjizat. Banyak orang tentang banyak hal. Itu tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang kekekalan, tentang kasih, tentang kebaikan, tentang mengasihi Allah dan sesama, tentang pengampunan, tentang mengampuni sesama. Bapak Ibu, di dalam seluruh kehidupannya, Yesus menebar kasih. Yesus memberikan kasihnya. Yesus menyatakan kasihnya kepada semua orang. Karena dialah Allah yang penuh dengan kasih. Yesus adalah Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya tidak berkesudahan dari kekal sampai kekal. Dari awal penciptaan manusia sampai kepada kehidupan yang kekal di surga nanti. Di langit baru dan bumi baru. Di Yerusalem baru, di surga yang baru. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup berkenan kepada Allah yang kelima adalah memiliki kasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita menebar kasih kepada setiap orang. Dan memberi pertolongan kepada setiap orang yang memerlukan. Kepada orang-orang yang papa dan miskin. Mari kita menyatakan Yesus yang ada di dalam diri kita. Lewat kasihnya yang telah Yesus berikan dan ajarkan kepada kita. Semasa hidupnya. Bring Jesus to everyone. Bapak Ibu, selama di dalam pelayanannya, Yesus juga memberitakan kepada murid-muridnya akan penderitaannya yang dialaminya di bumi. Setelah penderitaan pertama setelah pemberitahuan tentang penderitaan pertama yang Yesus katakan kepada muridnya, sebenarnya ada empat kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus kepada murid-muridnya, yang itu di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Kemudian Allah memberikan satu pernyataan tentang Dia yang kedua kalinya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 17
ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ya, mungkin Pak En bisa tayangkan ayat ini. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian kita pada mereka Musa dan Elia. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kemudian ayat 5 dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah, dengarlah dia. Bapak Ibu, ini adalah satu pernyataan Allah secara langsung kepada Yesus yang kedua kalinya. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarlah. Jadi Bapak Ibu, Yesus sejak pelayanannya dan bahkan di hari akhir Allah Bapa mengulang kenyataannya. Yesus berkenan kepada Allah dan dikenan oleh Allah secara semasa hidupnya di dunia ini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, salah yang keenam adalah melakukan kehendaknya. Di dalam pasal 26 ayat 36 sampai 46, ketika Yesus di Taman Getsemani, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Jadi tayangkan ayat ini. Matius pasal 26 ayat 36 bahwa ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan jaga-jagalah dengan aku. Ayat 39 kata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendak, melainkan seperti yang engkau kehendak. Ayat yang ke-40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang
tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kemudian ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kemudian ayat 42 katakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminum, jadilah kehendakmu. Kemudian dia berkata di ayat 43, dan ketika ia kembali pula ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Mengandung itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kemudian ayat 46 katakan, bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Bapak Ibu, ketika di Taman Getsemani, Yesus tidak meminta pertolongan. Yesus tidak meminta kuasa Bapa dinyatakan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57. Kalian juga boleh tayangkan ayat ini, Matius 26 ayat 57. Yang mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus tidak meminta pertolongan dan tidak meminta kuasa Bapa dinyatakan. Tetapi di ayat ke-39 Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendak, melainkan seperti yang kau kehendak. Bapak Ibu, Yesus tidak meminta pertolongan Bapa. Yesus tidak meminta kuasa Bapa untuk dinyatakan. Tetapi Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah yang engkau kehendak. Kemudian di ayat ke-42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminum, jadilah kehendak. Di sini Bapak Ibu, Yesus tidak meminta kuasa Bapa untuk mengambil cawan ini daripadanya. Tetapi Yesus meminta perkenanan Bapa. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi Yesus melakukan apa yang Bapa kehendak. Yesus menuruti semua kehendak Bapanya untuk menyelesaikan misi penyelamatannya, yaitu penyelamatan manusia dari dosa dan maut kepada kehidupan yang kekal. Yesus menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Karena itu sejak awal Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu, orang yang berkenan kepada Allah bukan hanya berdoa untuk mukjizat, bukan hanya berdoa untuk kemenangan, bukan hanya berdoa untuk pemeliharaan, bukan hanya berdoa untuk pemulihan, tetapi di dalam doanya dia mengatakan, bahwa Bapa, bawaku pada perkenananmu, biar hidup ini boleh berkenan kepadamu. Bapak Ibu,
harus seperti doa Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendak, melainkan seperti yang engkau kehendak. Jadilah kehendak. Bapak Ibu harus menundukkan apa yang menjadi kehendak diri kepada kehendak Allah. Dan jadilah menurut kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup berkenan kepada Allah yang keenam adalah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, saya katakan Bapak Ibu harus menundukkan apa yang menjadi kehendak diri kepada kehendak Allah. Dan jadilah menurut kehendak ya Bapa. Kemudian kunci dari hidup berkenan kepada Allah yang ketujuh adalah memikul salib. Melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa yang Yesus lewati adalah satu jalan penderitaan yang panjang. Atau dikatakan long suffering journey. Satu jalan penderitaan. Atau jalan Via Dolorosa. Jalan yang penuh dengan penderitaan sampai ke Bukit Golgota. Dikatakan lalu Yesus ditangkap dan diadili oleh pengadilan manusia. Dia yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Dia yang tidak berdosa dinyatakan berdosa. Dia dipukul, dia disiksa, dia dicambuk. Darahnya menetes sepanjang jalan penderitaan. Sampai ke Bukit Golgota. Yang artinya tempat-tempat. Dia diarak seperti domba yang diarak ke pembantaian. Dia harus memikul salib dengan berlumuran darah sampai ke Golgota. Di mana tubuhnya tergantung dengan tangan dan kakinya terpaku. Dengan lambung yang ditikam lembing. Dengan punggung yang penuh dengan luka cambuk. Dia diberi mahkota duri. Darahnya menetes dari atas kepala. Sekujur tubuh sampai ke ujung kaki. Dan semua darahnya ditumpahkan. Dan tidak ada lagi darah yang tersisa di dalam tubuh. Dan hanya tinggal air. Dia menderita. Dia sengsara. Dia sakit. Dia nyeri. Dia lapar. Dia haus. Dia dahaga. Dia diberi anggur asam. Semuanya ini dilakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kasihnya. Semua ini dia lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kasihnya kepada manusia. Di atas salib yang dia tutup dan kena penyakit kita yang ditanggung. Raja, dia adalah raja yang besar. Raja yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Raja yang agung. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang dipuji. Disembah. Tinggi, agungkan. Disanjung, dimasyur. Dialah raja mulia. Dialah raja damai. Dan di atas salib dia jikalau engkau anak Allah. Tetapi dia selesaikan semuanya dengan sempurna. Dan di akhir hidupnya dia berseru kepada Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Dan kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu ia mati. Langit menjadi gelap. Bumi bergoncang. Dan terjadilah gempa bumi. Tabir bayi suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Sungguh tubuhnya yang tergantung. Dan darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Sudah menjadi korban keselamatan.
sudah menjadi korban persembahan yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang tidak ternilai harganya, yang sangat mahal, dan yang sempurna, yang telah melayakkan kita untuk kita boleh masuk ke dalam ruang Maha Suci-Nya. Bapak Ibu, inilah yang Yesus jalani. Inilah yang Yesus lakukan, yaitu melewati satu jalan penderitaan, long suffering journey, jalan Via Dolorosa, untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu memikul salib. Iya, memikul salib sampai dia mati di Bukit Golgota. Jadi Bapak Ibu, kunci dari hidup yang berkenan kepada Allah yang ketujuh adalah memikul salib. Dan kemudian kunci dari hidup berkenan kepada Allah yang kedelapan adalah hidup di dalam Roh. Dikatakan lalu Yesus mati, kuburkan. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari kubur, dikalahkan. Dia menang. Mau tidak berkuasa lagi atas hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Karena dialah pemilik hidup. Dialah pemilik kehidupan itu. Ada satu kuasa yang besar di dalam diri, yaitu kuasa kebangkitan. Kemudian dia menambahkan dirinya kepada murid-murid di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian dia juga menambahkan dirinya kepada orang banyak dalam tubuh kemuliaannya. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1. 14 ayat 1 yang 3. Di sini dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepada aku. Kemudian ayat 2 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua kita yang percaya kepadanya. Dan dari sana dia berjanji akan datang kembali, menjemput orang-orang yang percaya dan memerintah bersama-sama dia di dalam kerajaan surga, di tata kerajaan anak Tuhan. Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tetapi dia memberikan seorang penolong yang lain, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Boleh ditayangkan Pak Hen? Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu dikatakan akan diam di dalam kamu. Dan roh itulah yang akan memerdekakan Bapak Ibu, saudara dan saya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, pada saat Roh Kudus itu diberikan kepada kita
dan diam di dalam kita, artinya kita harus hidup di dalam Roh. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dan dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi Bapak Ibu, hiduplah di dalam Roh. Di sini dikatakan bahwa dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan dia pun akan mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus lakukan dan katakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kunci dari hidup berkenan kepada Allah yang ke-8 adalah hidup di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu, 8 kunci yang sudah saya sampaikan untuk hidup berkenan kepada Allah, yang boleh kita pelajari dan kita teladani dari kehidupan Yesus. Yang pertama, yaitu hidup kudus. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, membawa damai. Membawa damai sejahtera. Yang keempat, penuh dengan hikmah. Yang kelima, memiliki kasih. Yang keenam, melakukan kehendaknya. Yang ketujuh, memikul salib. Yang kedelapan, hiduplah di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir yang akan menutup renungan atau sharing malam hari ini, yang Yesus akan semasa hidupnya kepada kita, orang-orang yang percaya. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Injil Yohanes 14 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Bapak Ibu, ini adalah gambaran singkat tentang kehidupan Yesus yang dapat kita pelajari, teladani, perhatikan di dalam hidup. Biarlah hidup kita selalu mencerminkan Yesus yang ada di dalam kita. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang untuk boleh datang pada Yesus dan diselamatkan. Bring Jesus to everyone. Jesus bless you all. Amin. Terima kasih Pak Hen. Mungkin sampai sini renungan hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mau men-sharingkan. Itu saya persilakan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak